Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isanita Tamia. Di sini saya akan memaparkan video hasil observasi saya mengenai perkembangan sosial dan emosi yang terjadi pada anak usia dini. Objek yang saya observasi yaitu anak dengan usia 6 tahun. Berikut adalah cuplikan videonya. Baju itu kakak beliin barang-barangnya. Kalau barang-barangnya di teras itu ya. Barangnya ya. Ada dalam. Ada yang pengaruh. Saya thank you. Saya cuma pakai tangan dia. Iya kan? Sama jangan sama mau abi mah sama jangan paragi mobil. Soalnya di kan Nah, dalam video tersebut terdapat 2 orang anak yang sedang bermain, di mana masing-masing di antara mereka berperan aktif dalam permainan tersebut, dan mereka juga cenderung sangat mendalami peran mereka masing-masing. Nah, dari hasil pengamatan saya dapat memahami bahwa perkembangan sosial anak merupakan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, ataupun dengan orang-orang yang berada di lingkungannya. Nah, anak dengan usia 6 tahun biasanya mereka sudah mulai mudah untuk bermain kelompok dan cenderung interaktif dalam permainan tersebut. Hal tersebut relevan dengan teori yang dikatakan oleh Charles Bahler, di mana beliau menjelaskan bahwa anak pada usia 5-6 tahun itu sudah cenderung mudah untuk diajak bermain kelompok. Selain itu, Jensi juga berpendapat bahwa anak pada usia 4-6 tahun itu berada pada masa kanak-kanak akhir, dan pada masa itu anak berada pada tahap subjektif menuju objektif, di mana anak itu sudah mulai memahami aturan dan mengenali hak-hak mereka gitu. Jadi ketika bermain, anak itu sudah mengetahui mana itu haknya dan mana yang bukan. Nah, ketika anak berinteraksi sosial, maka akan ada perilaku yang ditimbulkan. Nah, perilaku tersebut disebut dengan perilaku sosial. Nah, penting sekali bagi kita selaku orang dewasa untuk membina perilaku anak sedari dini. Mengapa? Karena perilaku sosial anak itu akan menentukan kepribadian dia di masa yang akan mendatang. Perilaku sosial itu dapat terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang anak dapatkan selama masa kecilnya, ataupun dari kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan oleh orang dewasa terhadapnya. Nah, maka penting sekali bagi kita selaku orang dewasa untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak. Selain itu, pengalaman baik, yaitu pengalaman yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, itu akan menjadi dasar pembentukan perilaku sosial dia. Nah, menurut Harlock sendiri, anak pada usia 5-6 tahun itu sudah memiliki pola perilaku sosial, di mana anak itu sudah mulai bisa diajak bekerja sama, anak sudah mulai memiliki rasa simpati, empati, dan anak juga cenderung memiliki sikap yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Artinya anak juga sudah bisa memahami dan mengerti orang lain gitu. Nah, ketika anak berinteraksi sosial, tidak hanya aspek sosialnya saja yang berkembang, melainkan aspek emosinya juga. Nah, mengapa demikian? Karena ketika terjadi interaksi sosial, akan ada emosi atau akan ada hal yang timbul akibat dari interaksi tersebut. Menurut Erikson sendiri, anak pada usia 3-6 tahun itu biasanya sudah mulai tumbuh rasa inisiatif pada dirinya, dan anak juga sudah cenderung mulai memiliki rasa bersalah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, anak sudah mulai menyadari akan kesalahannya. Nah, sedangkan menurut Yusuf sendiri, perkembangan emosi yang terjadi pada anak usia 4-6 tahun, biasanya anak tuh sudah mulai mengenali dirinya sendiri. Anak sudah mulai memahami akan keberadaan dirinya, dan dia juga cenderung ingin merasa dihargai dan dianggap ada oleh lingkungannya. Cara mengenai emosi itu tidak selalu berkaitan dengan ekspresi marah, tetapi ekspresi bahagia, gembira, senang juga termasuk dengan emosi gitu ya. Nah, selain itu emosi juga tidak selalu berbentuk ekspresi, tetapi tindakan juga termasuk pada emosi gitu. Nah, karena arti emosi sendiri merupakan respon atau reaksi yang ditimbulkan oleh seseorang terhadap rangsangan atau stimulus yang berada di luar lingkungannya.
baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, hal ini relevan dengan yang dikatakan oleh Lazarus mengenai dua variabel emosi, yaitu ada action dan yang kedua ada physiological reaction. Ya, kamu gue tadi dulu. Disputa. Risaldo. Ini kita Cak. Apa bapak mana Cak? Saya apa bapak Cak? Buka. Mana Cak? Dari tadi ke mama sih. Betul Cak, jangan tadi. Terus dari sini aja tuh silakan. Ini makarannya, tadi sudah makan. Dapat saya simpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan tingkat jalinan interaksi yang dilakukan oleh anak dengan orang lain, sedangkan perkembangan emosional merupakan perasaan yang timbul ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Kedua aspek ini tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Mengapa? Karena keduanya bersinggungan. Ketika kita membahas perkembangan sosial, maka secara tidak langsung kita akan membahas perkembangan emosional. Begitupun sebaliknya. Mengapa? Karena kedua aspek tersebut merupakan kedua aspek yang terintegrasi satu sama lain dalam jiwa manusia secara utuh. Jika terjadi interaksi sosial, maka akan ada perasaan yang ditimbulkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.